Perkenalkan, saya Liza Dini Rizky Putri. Saya merupakan dosen di Universitas Serang Raya, tepatnya di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, dan juga diberi amanah kurang lebih hampir 4 tahun ini untuk menjadi humas dan marketing di Universitas Serang Raya. Tugasnya ya selain mengelola citra, kemudian mengelola mengelola hubungan baik dengan publik, juga memarketisasi produk-produk apa saja yang ada di Unsera begitu. Ya, pembahasan kita kali ini mengenai SDGs, bagaimana Unsera berkontribusi dalam membangun negeri dan reputasinya melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin saya harus ulas sedikit apa sih yang dimaksud dengan SDGs. Barangkali teman-teman yang ada di sini, teman-teman mahasiswa masih asing dengan istilah SDGs. Apa sih SDGs gitu ya? SDGs itu merupakan Sustainable Development Goals ya, dan ini telah diadopsi ke istilah bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan TPB. Mungkin di sini ada juga anak dari jurusan kesejahteraan sosial atau administrasi publik, ini pasti sudah sangat asing dengan istilah seperti ini. Istilah lainnya adalah Global Goals atau Agenda 2030. Sejarah pembangunan berkelanjutan itu dimulai dari tahun 1972, teman-teman. Dan ini adalah suatu kesepakatan gitu ya, melanjutkan dari program sebelumnya yaitu MDGs, Millennium Development Goals, di mana Millennium Development Goals itu, MDGs itu dimulai dari tahun 2001 sampai 2010. Selesai itu kemudian dilanjutkan lagi 2015 sampai 2030. Di mana tujuan-tujuan ini didasarkan awalnya begini, teman-teman. Bumi itu cuma satu. Terus kemudian lambat laun populasi dari yang menghuni bumi itu sekarang hampir 8 miliar. Nah, bayangkan di satu bumi terus kemudian 8 miliar manusia itu melakukan aksi, melakukan hal-hal yang ya dari mulai primer, sekunder, sandang, pangan, papan, itu semuanya di satu bumi yang itu. Jadi ada kekhawatiran negara-negara dunia bahwa akan ada kerusakan bumi, kemudian kerusakan ekosistem dan lain sebagainya. Maka ini adalah kesepakatan yang dihadiri oleh 193 negara ya di 2015. SDGs ini penyempurnaan dari MDGs sebelumnya. Jadi yang tadinya 8 goals sekarang menjadi 17 goals. Nah, di Indonesia sendiri SDGs juga sudah menjadi DNA ya kalau bisa dibilang, menjadi inti dari segala hal yang yang dilakukan oleh pemerintah. SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan, kemudian 169 target dan 247 indikator, di mana menyasar pada 5P, partnership, planet, prosperity, peace, dan people. Ini hampir sama dengan tambahan dari konsep social marketing, yaitu partnership, terus kemudian ada purse, dan lain sebagainya. Prinsip SDGs harus 3 ya, universal, integrated, sama inklusif. Dilaksanakan oleh seluruh dunia, integrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga inklusif, melibatkan semua dan memberikan manfaat pada semua. Nah, tadi apa yang Ibu Liz jelaskan, leave no one behind itu menjadi no one left behind itu ya, menjadi prinsip dari SDGs itu sendiri. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal begitu. 4 pilar pelaksanaan SDGs itu ada sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan juga tata kelola. Posisi Unsera yaitu di mana? Nah, karena Unsera adalah institusi pendidikan, di mana saya meyakini bahwa pendidikan itu justru menjadi core dari semuanya untuk mencapai 17 goals itu. Tetapi core utamanya ada di SDG number 4. Goal keempat, pendidikan berkualitas, kemudian di nomor 8, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi,
Kemudian yang nomor 9, industri, inovasi, infrastruktur, dan terakhir berkurangnya kesenjangan. Itu sebenarnya yang apa ya saya bilang dari goal keempat bisa kemudian ke goal 8, 9, 10 bahkan SDGs ada pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, sektor usaha. Nah, lalu perguruan tinggi yang mana gitu kan? Nah, di sini ada akademisi dan pakar. Jadi memang perguruan tinggi instansi pendidikan sudah pasti menjadi aktor juga gitu dalam meraih goals SDGs. Kenalan dulu, mungkin nama Unsera untuk mahasiswa LSPR, mahasiswa apalagi yang di Surabaya yang sekarang menjadi partisipan masih juga asing begitu ya. Jadi Unsera ini adalah instansi pendidikan yang berdiri tahun 2008 di ujung Pulau Jawa. Unsera diri menjadi Excellent Teaching University. Kenapa? Karena bisa kita pahami era pandemi mana sih yang kemudian enggak terpengaruh begitu ya. Nah, Unsera sendiri merasa bahwa pandemi ini menjadi krisis global dan membuat semua akhirnya tidak pasti begitu. Dan Unsera dari sebelum pandemi sampai pandemi di masa-masa sulitnya kemudian berkomitmen untuk terus menginvestasikan waktu kemudian kecerdasannya untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar dan juga sivitas akademika begitu. Kalau bicara SDGs, apa sih kontribusi Unsera gitu untuk SDGs? Saya rasa hampir di setiap kesempatan itu SDGs tuh ya tidak asing lagi untuk Unsera karena daily activity-nya Unsera itu ya sudah ada apa hubungannya dengan goals yang ada di SDGs. Visi dan misi kita jelas bicara soal kalau goals nomor 4 itu kita bicara soal inklusif, merata, kemudian kesempatan belajar yang sama dan ini yang dilakukan oleh Unsera. Ya, bagaimana Unsera berkontribusi gitu kan untuk meraih goals number 4 itu dan kemudian bercabang meraih goals yang lain ya. Salah satunya melalui Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian pada masyarakat, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan. Ya, kalau tadi di Herbalife Nutrition CSR begitu ya. Kalau di dunia pendidikan pengabdian ini adalah CSR kita, corporate social communication mengenai pengabdian pada masyarakat. Nah, seperti begini, contohnya relevansi Unsera terhadap SDGs. Misal, dalam melihat isu-isu global seperti misal perubahan iklim, itu kan juga kita butuh perubahan dalam gaya hidup. Gimana caranya? Nah, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat mengenai misalnya literasi gaya hidup yang baik untuk menjadi problem solver green issue seperti ini. Dan untuk mencapai perubahan ini kita butuh keterampilan, nilai, sikap. Nah, itu dari mana? Dari misalnya ilmu dan seni mengajar yang kemudian harus bisa memberdayakan peserta didik kita atau mahasiswa. Melalui KKM, kemudian mereka akan menerjemahkan isu-isu yang ada sekarang dan kemudian melakukan aksi seperti penanaman 500 bibit pohon, kemudian pembuatan tong sampah dan kantong-kantong sampah, lalu bekerja sama dengan bank sampah dan juga dengan masyarakat serta FKPM ikut melaksanakan misalnya membersihkan sungai yang baru saja dilakukan dan lain sebagainya. Tetapi di luar itu banyak sekali yang Unsera lakukan ya, seperti halnya begini, Unsera mengajar ini juga salah satu bentuk kontribusi Unsera ya untuk meningkatkan kesempatan belajar untuk semua begitu. Karena Unsera mengajar ini harus targetnya adalah di remote area begitu, di pedalaman. Kemudian pengabdian masyarakat ini salah satu pengembangan desa wisata, tapi banyak sekali yang di luar
misalnya dari prodi ilmu komunikasi sendiri, kita masih melaksanakan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan mengenai literasi digital bagi anak sekolah dasar, kemudian dari program dari Fakultas Teknologi Informasi, terus menerus melakukan pendampingan untuk membuat learning management system di sekolahan dan lain sebagainya. Riset ini juga salah satu bentuk tridharma kita dari pengabdian, kemudian kita publikasikan, selain itu juga penelitian kita publikasikan. Nah ini sekilas saja jumlah penelitian dosen, terus kemudian hibah internal, publikasi jurnal ilmiah dan lain sebagainya, itu trennya menaik gitu. Jadi memang Unsera ini bukan instansi pendidikan yang kemudian instan, tiba-tiba hadir dan tiba-tiba besar begitu. Karena untuk mengelola reputasinya juga cukup menantang begitu. Dan sampai sekarang Tridharma perguruan tinggi itu kemudian dijadikan salah satu alat untuk pemenuhan hak asasi manusia ya dalam hal pendidikan begitu. Jadi aksesibilitas, kemudian pendidikan yang adaptability, kemudian dan bisa diterima di semua kalangan. Nah, semua yang dilakukan Unsera tadi terikat dengan core values atau nilai-nilai inti yang menjadi jantung Unsera, yaitu unity, humanity, integrity, and dignity. Nah, unity sendiri persatuan yang kemudian diterjemahkan sebagai ya sivitas akademik Unsera itu adalah merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya Unsera bisa mengukuhkan diri sebagai kampus global dan siapapun dimanapun dari Sabang sampai Merauke semua bisa mengakses pendidikan di Unsera. Kemudian humanity, yaitu persatuan yang tadi di Unity itu dilandaskan oleh nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi dengan cara membagikan beasiswa, apalagi selama pandemi kemarin banyak ya boro-boro berpikir untuk akhirnya kuliah, akhirnya ya mendingan beli makan katanya. Tapi kita berusaha untuk mewacanakan bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu adalah inti dari kehidupan. Kemudian integrity, ya Unsera berusaha menjadi institusi yang berintegritas tinggi, dari mulai bersikap, kemudian bertindak, itu semua dengan etis. Jadi dimulai dari pendidikan karakter yang juga ditanamkan di setiap mata kuliah begitu. Lalu ada dignity, martabat. Nah, ini adalah kumpulan dari ketiga tadi, unity, humanity, and integrity, yang kemudian disatukan menjadi spirit untuk mewujudkan insan dan institusi akademik yang bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Tridharma yang dilakukan Unsera itu adalah sebagai bagian dari corporate social responsibility-nya yang kemudian dikomunikasikan dalam corporate social communications, yang lambat laun kemudian menjadikan Unsera seperti sekarang, di mana sekarang Unsera menjadi perguruan tinggi terbaik ke-6 se-Banten ya. Jadi bukan lagi bicara Cilegon, Serang, tapi juga se-Banten. Dan saya yakini ini semua adalah kerja keras kita di Tridharma dan dalam membangun reputasi. Reputasi itu tidak bisa didapatkan secara singkat begitu, butuh perjuangan dan konsistensi.